Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita. Dan Allah berkenan nanti mengumpulkan kita semua di surga. Amin. Kita jeda sejenak, bapak-bapak yang Allah muliakan, materi spiritual journey yang saya susun untuk 2023 ini, karena ada permintaan, ada juga pertanyaan tentang kematian. Dan kemarin hari Ahad lalu di Al-Ihsan saya ngisi tentang mengurus jenazah. Dan kemudian juga kemarin 2 hari lalu menghadiri takziah yang kematian. Dan beberapa hari ini saya diminta untuk melibatkan bantuan bapak-bapak semua untuk ikut mendoakan beberapa jemaah Al-Kautsar dari Kabupaten yang sedang sakit. Yang pertama tadi malam, misalkan beberapa bapak-bapak nengok Pak Joni Sucahyo. Pak Joni Sucahyo nggak namanya? Ya. Pak Joni Sucahyo itu Sarapa Hikmatnya usianya ya kurang lebihnya di bawah ya. Kenapa? 52 tuh lumayan lah. Iya, 70 lebih sekarang. Kemudian Ramana Pak Haji Ruswandi yang juga sedang sakit. Dan tadi malam pada maghrib saya nengok Bu Sukarmin yang juga sudah dalam setahun ini sudah kesulitan jalan dan sebagainya. Dan beberapa yang lain barangkali ya. Kalau ibu-ibu tuh ada Ibu Cece juga dan sebagainya sedang sakit. Kepada saya minta Pak Ustaz doanya dari jamaah subuh, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang sakitnya diberikan kesembuhan, digugurkan dosanya, diangkat derajatnya. Sarang ya Bapak-bapak ya. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Sekali lagi, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah. Itu doa yang biasa dilantunkan Nabi ketika beliau mengetahui sahabatnya sedang sakit. Betul, jangan lupa. Kemarin saya ngisi Jumatan di situ di sebelah Hotel Lingga atau apa namanya. Terus pada DPMPD.
Ada kisah yang menarik, ada kepala desa kan mereka tuh ngasih motor kan. Dari situ tuh kan ngirim motor, ngirim mobil ke desa. Ada kepala desa dikasih motor dari provinsi. Dipakai saking kuatoh, ngabuk dan meninggal dunia langsung. Jadi ada yang karena gembira kemudian bertemu malaikat maut. Ada yang naikkan. Jadi ya luar biasa. Bapak ini yang di jeda sejenak materi reguler kita tentang mempersiapkan kematian, mempersiapkan mati. Apalagi tadi malam saya baca 21.000 lebih ya korban dari gempa di Turki dan Suriah. Ngeri Pak. Ya Allah, gedung-gedung bertingkat luar biasa kokoh hancur. Ada banyak video yang beredar yang katanya sekarang warga Turki ini marah. Karena kok bisa gedung-gedung? Ya kalau Allah menakdirkan kan bisa, walaupun mungkin ada spesifikasi dan lain sebagainya. Luar biasa nih korbannya, sangat menakutkan. Gempa terbesar Turki sebelumnya itu hanya 17.000 yang meninggal dunia. Ini sampai tadi malam sudah 21.000. Dan Turki Suriah. Turki kan terutama sedang disorot dunia ya, karena merepresentasikan Islam di Eropa. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka dalam kebaikan di tengah bencana yang luar biasa. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kenapa mempersiapkan mati itu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Ini tafakur kita di surat Jumu'ah ayat ke-8. Mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini, surat ini secara keseluruhan turun di Madinah. Secara keseluruhan. Yang menjadi bagian secara fikih kemudian dijelaskan kewajiban sholat Jumu'ah. Jadi kewajiban sholat Jumu'ah itu baru mulai di Madinah, kurang lebih di tahun kedua. Dan di antara dalil yang digunakan sholat Jumu'ah itu ya surat Jumu'ah. Nanti terutama ayat setelah ayat ini. Ayat ini bercerita tentang kematian karena secara umum ketika di Madinah itu intens sekali, hampir setahun itu bisa 2-3 kali Nabi mewajibkan para sahabatnya untuk berjihad. Baik karena menghadapi serangan musuh, defensif, atau bahkan ofensif seperti perang Tabuk yang luar biasa. Ofensif, jaraknya 1000 km lebih itu. Jalan kaki bayangkan. Dalam kondisi di mana musim dingin di satu wilayah, musim terik, dan dampaknya kan pulang perang Tabuk itu seluruh petani kurma itu kurmanya busuk di Madinah. Saking jauhnya perjalanan dan meninggalkan kurma yang siap panen sampai busuk. Jadi kalau pernah dengar cerita di Madinah mayoritas kemudian mengalami kerugian karena kurma busuk itu pada saat perang Tabuk. Walaupun kemudian dibeli semua kurma busuk, semua tanpa kecuali oleh Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk sahabat Nabi itu dibeli sebagainya. Ayat ini turun pada masa di mana para sahabat itu nampak ketakutan untuk kemudian melakukan jihad karena kemungkinan besar cuma 2, selamat atau mati. Sampaikan olehmu Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang kalian lari menjauhinya. Tafirruna minhu, kalian lari menjauhi kematian itu, fa innahu mulaqikum, kematian itu sesungguhnya akan mendatangi kalian, akan menemui kalian. Tidak perlu dicari, nanti datang kematian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadah dan yang nampak.
fayunabbiukum, kemudian dia akan memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, semua yang telah kalian lakukan. Lewat ayat ini jemaah subuh yang Allah muliakan, pada dasarnya manusia kita, insya Allah termasuk orang-orang beriman semuanya, pada dasarnya kita takut dengan kematian. Tafirruna minhu. Jadi mun ayat teu sieun kumaot aboh. Semua takut dengan kematian secara umum. Hanya ada yang sangat ketakutan. Ada yang takut ya karena secara umum takut kematian. Biasa yang ditakutkan oleh kita itu dacan cukup bekal. Karena belum cukup bekal maka kita berharap ulah waka maut, bebekalan heula. Padahal gak akan pernah cukup bekal kita. Jadi lewat ayat ini, walaupun kalian sangat takut dengan kematian, tapi kematian pasti akan mendatangi kalian. Tidak harus orang yang sakit parah. Yang tidak sakit tadi saya contohkan, kepala desa nerima motor di Cobian, kakak kuator jatuh meninggal dunia. Bukan karena sakit meninggal dunia itu, bukan karena apapun, tapi karena Allah menakdirkan dia harus meninggal dunia. Dan setelah meninggal, ayat ini menegaskan nanti kita akan dikembalikan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan. Yang menakutkan kan itu. Kalau seperti binatang, ketika mati selesai semua urusan, tidak menakutkan. Karena itu banyak orang yang memilih tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian, karena konsekuensinya panjang, Pak. Kalau percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian, konsekuensinya sangat panjang. Di antara konsekuensinya kita ketakutan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Padahal jemaah subuh yang Allah muliakan, untuk kematian ini Allah menegaskan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu itu kan semua, mencakup. Kalau ada kalimat kullu dalam bahasa Arab itu mencakup semua tanpa kecuali. Kullu nafsin, setiap yang memiliki jiwa, dha'iqatul maut, pasti dia akan merasakan kematian. Jadi kematian dirasakan semua yang bernyawa, baik binatang, manusia dan jin. Jadi karena pasti, ya walaupun takut, pasti akan kita ketemu, akan kita hadapi. Apa kemudian yang mesti kita lakukan? Karena kematian merupakan hal yang pasti datang, tidak pandang siapa, kapan dan di mana, apapun kondisinya, ketika ajal menjemput, tidak ada satupun yang bisa menghindar darinya. Jadi penginten kapaksa kedah disiapkan, karena kita akan ketemu, entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi pasti kita akan ketemu kematian. Apalagi secara umum ya, kalau usia sudah lebih dari umumnya manusia kebanyakan. Kalau kata Nabi, umur umatku itu baina sittina wa isyri, baina sittina wa sab'in, antara 60-70 kalau kata Nabi. Walaupun sekarang alhamdulillah banyak yang usianya bahkan di atas 70. Mohon ini beliau para pendekar kehidupan umum. Ayahnya Pak Ruswandi itu 80-an. 83 ya? 83. Bu Sukarmin juga kemarin kita nanya 80-an. Luar biasa. Nih bagi saya itu para pendekar, karena belum tentu umur sampai ke sana kan. Enawa itu segala karaos 53 nih segala kerasa. Hariwang kalau lihat Aki Pepe ini kan luar biasa. Pendekar. Nah, masih kena biasa memotoran ke sorean. Nah hikmat juga luar biasa. Mudah-mudahan sing panjang Yesus. Amin. Tapi saya sekaligus juga ngeri Pak lihat yang panjang umur itu, karena ketemu yang panjang umur dalam keadaan tidak berdaya. Berkali-kali itu saya datang, ya Allah. Kampung Gorma usia 20-an sampai 30-an paling rajin tuh doa tuh pada Allah, ya Allah panjangkan umur. Sekarang kumaha Allah Pak. Karena banyak saya lihat yang panjang umur, selain capek juga apa ya? Ini mohon maaf nih kesan merepotkan orang-orang sekitarnya. Khawatirnya walaupun tentu Allah punya rahasia baik.
Tapi artinya kadang-kadang kita tuh tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Kan kuma Allah akhirat gitulah. Rumus hidup katanya supaya bisa dinikmati kuma Allah. Karena kuma Allah maka ayat Quran itu menyebutkannya begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang hidupnya kumaha Allah, gitu. Yaj'al lahu makhraja. Allah selalu akan memberikan jalan keluar dalam permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau kita sering tidak ketemu jalan keluar, jangan-jangan hidup kita kumaha orang, itu kumaha Allah. Jadi latih nih, supaya kita mau menjalani hidup kumaha Allah. Apa salah satunya? Ya perbaiki. Bagaimana kemudian kita hidup. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa penting sekali lagi mempersiapkan mati. Kata Nabi SAW, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ini bagian dari ukuran kita. Orang cerdas al-qayyis. Kata Nabi adalah yang merendahkan dirinya dan beramal untuk hidup setelah mati, mempersiapkan mati. Orang yang cerdas itu. Dan orang yang lemah, orang yang ya kalah dalam hidup itu adalah yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Yang dimaksud tamana di situ begini penjelasannya. Baiklah teu naon teu menang dunia ge asal engkewe di akhirat urang beunghar. Padahal karena malas dia ngadap dunia. Dia berangan-angan, "Enggak apa-apa kita kalah di dunia. Nanti kita di akhirat akan jadi raja." Bohong. Enggak bisa. Orang harus optimal serius menaklukkan dunia supaya dunia sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, dan baru dia kemudian pasrah tawakal pada Allah. Nabi menyebutkannya watamana Allah. Banyak orang-orang kalah yang ikhtiarnya sangat tidak optimal, malas dan lain sebagainya, tapi kemudian berangan-angan kepada Allah. Lewat ayat ini tidak masuk orang cerdas. Orang cerdas dalam persiapan kematian. Kemarin tuh kurang lebih saya tandatangani sertifikat pelatihan jenazah itu 47. Artinya ada 47 orang di luar beberapa orang panitia yang ikut hadir. Jadi kita ditanyakan, bapak-bapak siap mau? Oh tentu atuh siap mau. Ibu-ibu enggak, oke. Karena enggak siap meninggal. Terus untuk apa nih pelatihan ini? Oh nyanya cenah. Berarti kan untuk siap mati. Saya bilang jadi kenapa dibikin sertifikat? Nanti sertifikat itu simpan di bumi bila perlu pasang. Kalau ada orang meninggal, ibu bapak yang ikut pelatihan punya kewajiban ikut membantu. Karena salah satu krisis di Kopo Permai itu bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu meninggal ada susah nih untuk nyari yang bisa mandikan. Berkali-kali saya mencarikan sampai ke hari itu. Ketika dulu mertuanya Pak Haji Dasep almarhum, tapi sempat nyarikan. Tapi ada yang meninggal sebelah sana sebagainya. Apalagi sebelah sana yang tempat Al Ihsan ada itu kesulitan. Karena itu kemarin saya bersyukur banyak ibu-ibu walaupun juga banyak orang luar. Nah yang kedua kemarin saya tanyakan, kalau sudah kira-kira siap, kalau meninggal kira-kira di mana boleh dikuburkan? Ah engkewe kumaha hirup, mantiasa mah jangan kumaha hirup. Silakan bawa cek bagaimana persiapan sahabat-sahabat utama Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tentang kematian. Mereka sudah amanat sama anaknya. Ini kain kapan abah ya, jangan beli yang baru karena kata Rasulullah tuh Abu Bakar sama anaknya, jangan bermewah-mewah. Jadi beli kain kapan anyar dianggap bermewah-mewah. Nih cuci simpan jadi kain kafanku. Ternyata itu juga dilakukan Umar bin Khattab. Ternyata itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ternyata dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau saya tanya terus gaduh kain kapan bapak-bapak, angkewe kumanu hirup siapkan. Artinya sebetulnya tidak seteknis itu tapi nyiapkan. Kemarin ketika saya tanya ada yang sudah punya rencana memakamkan di mana? Aduh luka apa? Kumanu hirup, jangan hirup bingung di mana dimakamkan. Makamnya sekarang makin terbatas. Karena itu menyediakan seluruh fasilitas supaya kematian nanti bisa diurus dengan baik itu bagian dari sunnah, bagian dari syariah. Jadi saya sedang menyampaikan pada kita semua. Karena kemarin itu dari 47 orang cuma 2 orang
yang sudah punya pemakaman. Bapak di mana? Abdi di Batu Jajar Pak. Batu Jajar Bapak. Abdi ngiring di dia Pak, gaduh makam cadangan. Di apa Cicerem sini seperti itu. Saya punya makam cadangan untuk ibu mertua berdampingan dengan ini. Tapi kemudian ketika memperpanjang dikasih tahu sama petugas pemakaman dulu 2018. Pak mulai nama tetiasa makam cadangan teh kebijakan wali kota yang baru. Oh iya. Begitu kesana lagi ternyata dijual ke Batur. Ini serius nih. Saya punya 3 makam cadangan di situ karena ayah di situ, ibu di situ, kakak di situ, sehingga beberapa keluarga juga di dinyawe meh ngariung. Ya sudah. Dan ngariung itu sunnah Pak. Nanti saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang mungkin nggak cukup. Ngariung orang-orang baik satu jamaah itu sunnah. Itu sebabnya hampir di semua pesantren itu punya pemakaman keluarga. Ngariung itu sunnah. Terutama jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan, ikhtiarkan supaya dimakamkan di makam yang kemudian berkumpul orang-orang baik. Dan saya lanjutkan tentang supaya kita dapat ya katakanlah insight-nya. Allah memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga nanti. Yang pertama yaitu amal saleh dan yang kedua meninggalkan syirik. Ini ayat ini berkali-kali sampaikan pada bapak-bapak di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surat Al-Kahfi 110. Siapapun yang berharap. Allah menggunakan kata siapapun yang berharap. Bahkan menggunakan kata yarju, menggunakan fi'il mudhari. Artinya apa? Sampai sekarang diperintahkan untuk punya harapan. Jangan pernah berhenti. Yarju, yang selalu berharap. Liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan selamat. Nanti setelah mati, falyamal amalan shalihan, maka segeralah berbuat kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah musyrik kepada Tuhannya dengan apapun. Amal saleh itu kata Sahal At-Tustari, tafsirnya saya baca, al-amal salih makana khalian anir riya muqayyadan bis sunnah. Karena sering amal saleh diterjemahkan seenak kita sendiri. Apa kan amal saleh? Amal saleh itu kata para ulama adalah aktivitas kebaikan yang sunyi dari dipamerkan. Jadi kalau sudah di-share di media sosial, kemudian diposting di banyak media, hati-hati, jangan-jangan tidak jadi amal saleh. Sunyi dari riya, kemudian muqayyadan, diikat dengan tuntunan sunnah. Jadi nggak bisa bilang amal saleh kalau tidak melakukan aktivitas yang sesuai dengan sunnah. Salah satu kuncinya ya ini, beramal saleh, dan yang kedua jangan musyrik. Ini slide terakhir. Sudah selesai sampai itu. Jamaah subuh yang Allah muliakan, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini belum selesai materi ini karena waktu yang kita miliki terbatas. Tapi ini menjawab sebagian dari pertanyaan Pak Ustadz yang akan dijelaskan tentang kematian. Mempersiapkan mati itu kalau menggunakan penjelasan fikih itu wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi memerintahkan. Jadi al-amru, begitulah kurang lebih kaidah bahasa Arabnya, lil wujub, an-nahyu lil haram. Jadi kalau ada perintah dalam syariat Islam, dalam Quran, dalam hadis, itu berarti wajib. Walaupun nanti bisa berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Dan kalau ada larangan, wala taqrabuz zina, berarti nahyu itu bimakna haram, berarti haram dan lain sebagainya. Salah satu yang ingin saya sampaikan pada jamaah sekalian, ada jamaah Al-Kausar yang menyampaikan pada saya dengan Dr. Rois, nawarkan kalau berkenan jamaah Al-Kausar membeli tanah wakaf untuk kematian.
Saya kemudian nyambut baik, ya tuh bagus sok orang tawiskeun. Kenapa? Karena penting Pak mempersiapkan pemakaman, mempersiapkan rumah masa depan. Sekarang tuh setiap hari katanya tanah makam tuh berkurang bukan cuma 10-20%, tapi sampai 50%. Tanah-tanah yang tadinya disiapkan untuk wakaf tuh. Bapak bisa menyaksikan kalau main sekali waktu gitu ya, atau mungkin ngantar kematian ke Caringin, ke Pori, ke sini juga, ke Astana Ayam tuh kan di dekat Andir tuh dan sebagainya. Itu nanti kita bisa melihat itu semuanya sekarang sistem tumpang saking terbatasnya. Karena itu banyak orang yang kemudian bagus ini mempersiapkan pemakaman keluarga. Ada yang di luar kota dan sebagainya. Sekarang banyak lembaga yang mempersiapkan tanah makam. Saya bahkan pernah diminta membantu. Kalau dulu namanya Dompet Duafa, sekarang Sinergi Foundation. Karena Sinergi Foundation itu membeli tanah di Cikalong, lumayan luas, kurang lebih 3 hektar. Dan kemudian di kapling-kapling jadi pemakaman dan sebagainya. Alhamdulillah minatnya banyak. Karena memang dipikir-pikir betul ya dibutuhkan. Saya bahkan pernah memimpin upacara kematian gitu di San Diego Hills 2 kali. Abi gobodog Pak di San Diego Hills. Ya Allah. Lebih bagus daripada villa di Lembang. San Diego Hills. Harga termurah pemakaman di sana satu kapling harga termurahnya 200 juta. Abdi kadinya yang 1 miliar. Aduh, keren Pak. Betah ulin kadinya. Ya Allah, luar biasa. Saya pernah memimpin pemakaman di situ. Semua disiapkan. Blok muslim disiapkan sebagainya. Ada gereja, ada masjid ya Pak ya? Ada gereja, ada masjid, ada vihara sebagainya. Dan ada tempat untuk keluarga bisa katakan. Ada masjid Ada masjid. Jadi kita sholat kalau untuk muslim. Ini luar biasa. Artinya ternyata yang harganya sekian saja luar biasa. Cing atuh emutan orangnya. Supados tenang nanti jamaah dan tidak melakukan hal yang dilarang sunnah. Apa dilarang sunnah? Ditijekan makam, didiukan, dilarang oleh sunnah. Itu barangkali ya Bapak yang ingin saya sampaikan. Nanti insya Allah sekali lagi saya sampaikan lanjutannya materi ini. Bagi yang menyampaikan pertanyaan, bagi yang menyampaikan maksud ini sudah saya sampaikan. Ada masukan lagi Bang? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Dik abdi mah Ustaz naraskeun teh. Enggak. Sampai anu dijelaskan ke Pak Ustaz tentang mempersiapkan meninggal mati. Ya. Sedangkan kita dalam surat Luqman ayat 34 ada 5 rasiah. Ya. Yang Allah tidak tahu kapan mati di bumi mana akan mati salah satunya. Kapan kita akan mati? Ya. Apa hubungannya dengan itu? Oke. Ya. Bapak-bapak yang Allah muliakan, maut itu misteri takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita kapan dan di mana kita akan mati. Tapi dalam perspektif sunnah yang disampaikan Nabi, mempersiapkan mati itu bagian dari syariat. Sehingga para sahabat mengikuti apa yang dilakukan Nabi, mempersiapkan kain, mempersiapkan tempat, dan dia wasiat. Salah satu yang dianjurkan kan itu wasiat pada anaknya. Ini sekarang ini ada beberapa jamaah di Al-Kausar, jadi saya sampaikan nggak apa-apa kepada keluarganya wasiat. Nanti kalau meninggal, yang diurus misalkan oleh saya. Saya bilang nggak apa-apa, siapa yang nyarios. Tapi pami abdi teu tiasa, karena ketika meninggal misalkan kondisi tidak mungkin kan berarti wasiat itu gugur. Tapi ada yang ingin diinikan. Karena itu misalkan seperti itu. Ada lagi yang wasiat misalkan kalau bapak meninggal, hoyong dikafani pakai kain ihram yang dulu dipakai. Ada yang juga wasiat kalau nanti meninggal ingin misalkan dimakamkan di sana dan sebagainya. Itu ternyata dilakukan oleh para sahabat. Apa hubungannya dengan surat Luqman tadi? Justru karena kematian itu kita tidak pernah tahu, maka mempersiapkan kematian itu menjadi keniscayaan. Kan itu apa? Sanurek ngurusna, entah kemana-mana, misalkan bawa KTP, pilih. Ini kejadian Pak di tempat kami. Ada yang meninggal, ya sudah kan diurus saja oleh warga. Nah diurus 2-3 hari kemudian datang
keluarganya. Yang pertama bukan muslim, yang kedua kemudian kami pikir orang dekat karena tampilannya sama, ternyata jauh. Meninggal di Abdi di Dalandan dari Bekasi. Rupanya dia sedang melakukan apa gitu ya, transaksi apa, kemudian mampir makan. Jadi tempat dia makan dengan tempat dia transaksi itu jauh, sehingga dia belanja heula ke Sayati, makan di Sayati meninggal. Jadi diurus oleh warga tuh nggak ada yang tahu diurus amanan anu nuju. Iya kan 3 hari kemudian. Jadi membawa KTP dan lain sebagainya termasuk membantu memudahkan pengurusan dan ya. Jadi wasiat itu tidak menyalahi itu Pak, tidak bertentangan dengan ayat tadi. Justru karena kita tidak tahu, sehingga mudah-mudahan gampang dihubungi kalau terjadi sesuatu dengan kita kepada keluarga dan lain sebagainya. Pendek kata, Bapak Allah muliakan ajakan saya, siapkan mati itu supaya tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut, tidak terlalu ngeri bagi orang yang nanti akan bertemu, akan mengurus kematian. Kira langsung gitu. Gitu ya. Sementara Pak Hikmat mah enggak? Ini tadi katanya di Kota Madia sekarang tidak boleh 2018 yang saya tahu makan cadangannya tidak boleh. Ya. Jadi dia tidak bisa nggak bisa, walaupun dalam praktek tetap biasa. Dalam praktek tetap bisa. Saya alami soalnya. Ibu saya jadi tidak boleh mau cadangan, tekan diperpanjang. Nah, aduh Pak aturannya di wali kota tekangi, oh ya sudah. Ternyata begitu kesana lagi kan saya sering makamkan ke sana. Nah, gering dipakai. Bukan dipakai dikuburkan. Kalau dipakai makamkan betul berarti cadangan juga. Nah, saya tanya dijual apa ku si eta? Pedahan kada itu lebih mahal. Oh gitu. Jadi secara umum aturannya nggak boleh punya makam cadangan karena itu disediakan untuk warga Kota Bandung yang meninggal. Kalau cadangan banyak kan nggak bisa jadi nggak boleh. Tapi dalam prakteknya kayak gini. Bisa ya. Jadi gaduh cadangannya biasanya. Kalau bisnis kuburan gimana? Kenapa? Bisnis memanage kuburan yang tadi ceritakan hukumnya gimana? Nanti yang kedua. Itu ada panjang soalnya yang gitu. Karena ada pertanyaan itu ada panjang. Saya mau bahas itu nanti insya Allah. Ada panjang bahas itu ya. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.